Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi bab 2, subbab pertama yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran dari materi pertidaksamaan kuadrat ini, intinya kita akan mencari nilai-nilai X yang memenuhi atau kita akan mencari himpunan penyelesaian yang biasa kita singkat dengan HP. Nah, untuk materi prasyarat yang harus kalian pahami dalam materi pertidaksamaan kuadrat, itu adalah tentang materi pemfaktoran. Jadi, pemfaktoran yang pertama itu, kalau seandainya nanti kalian memperoleh pertidaksamaan kuadratnya itu, di mana X kuadrat itu koefisiennya sama dengan 1. Kalau koefisien X kuadrat itu sama dengan 1, biasanya nanti angka satunya itu tidak ditulis seperti itu. Nah, bentuk umumnya itu adalah X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana koefisien X kuadrat ini sama dengan 1, kemudian koefisien dari X ini adalah B, kemudian C itu adalah konstanta atau angka biasa yang tidak mengandung variabel. Jadi seandainya kalau misalnya diperoleh bentuk seperti ini, cara pemfaktorannya itu adalah yang pertama X kuadratnya itu dipecah menjadi X dan X seperti yang terdapat pada slide. Kemudian kita akan mencari dua bilangan yaitu P dan Q, di mana syarat dua bilangan ini yang pertama, kalau P dijumlahkan dengan Q itu nanti hasilnya harus sama dengan B atau hasilnya sama dengan koefisien X-nya. Sedangkan kalau misalnya P itu dikalikan dengan Q, maka hasilnya itu akan sama dengan C atau sama dengan konstantanya. Nah, ini metode pemfaktorannya. Kita langsung coba saja ke materi pertidaksamaan kuadrat atau contoh soal yang pertama. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita di sini akan mencari nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat. Untuk langkah-langkah yang pertama, nah ini Ibu berikan contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat dikurang 8x tambah 7 lebih besar dari 2x kuadrat min 3x tambah 1. Nah, ini kan ada ruas kiri dan ruas kanan. Jadi, langkah yang pertama itu kita harus membuat ruas kanannya menjadi 0. Berarti, nanti 2x kuadrat min 3x tambah 1 ini kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. Nah, untuk memindahkan ruas, jangan lupa dikelompokkan sesuai variabelnya. Berarti X kuadrat dengan X kuadrat, kemudian variabel X dengan variabel X, konstanta atau angka biasa dengan angka biasa. Nah, berarti jadinya 3X kuadrat. Nah, ini positif 2X kuadrat, kalau dipindah ruas jadinya min 2X kuadrat. Kemudian kita tulis dulu variabel X yang memang sudah ada di ruas kiri, yaitu min 8X. Kemudian min 3X ini kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya positif 3X. Kemudian berarti kita tinggal konstantanya atau angka biasa, itu ada plus 7. Kemudian plus 1-nya dipindah ruas ke kiri, kan jadinya min 1 lebih besar dari 0. Nah, ini semuanya sudah dipindah ke ruas kiri. Sekarang kita tinggal operasikan saja sesuai dengan variabelnya. Jadi 3x kuadrat dikurangi dengan 2x kuadrat itu hasilnya adalah x kuadrat. Kemudian min 8x tambah 3x itu hasilnya adalah min 5x. Kemudian 7 dikurangi 1 itu hasilnya adalah plus 6. Lebih besar dari 0. Oke, langkah pertama sudah, yaitu ruas kanan sudah 0. Langkah berikutnya, kita akan mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan supaya bisa kita faktorkan. Nah, mengubah dari pertidaksamaan ke persamaan, itu kita tinggal ganti tanda soalnya saja.
Nah, yang awalnya dia tanda pertidaksamaan, yaitu tandanya lebih besar, kita akan rubah menjadi tanda sama dengan. Nah, ini bentuknya sudah menjadi persamaan. Sekarang tinggal kita faktorkan. Nah, ini koefisien X kuadratnya adalah 1. Berarti, seperti langkah sebelumnya, kita akan rubah atau kita akan faktorkan X kuadrat min 5X tambah 6. Sebelumnya kita tentukan dulu nilai B dan nilai C-nya. Jadi B itu adalah koefisien X, berarti koefisien X-nya di sini adalah negatif 5, sedangkan C itu adalah konstanta atau angka yang tidak mengandung variabel. Nah, langkah pemfaktoran yang pertama, X kuadrat ini langsung saja kita buat 2 dalam kurung ya. Jadi X kuadrat itu kita pecah menjadi X, satunya lagi juga X. Nah, sekarang kita tinggal mencari dua bilangan. Kalau dijumlahkan itu hasilnya B, artinya dua bilangan itu dijumlahkan hasilnya min 5. Tetapi kalau dikalikan itu hasilnya adalah 6. Supaya lebih mudah, kita melangkah dari hasil perkaliannya. Jadi 6 itu dia bisa berapa kali berapa? Kan ada banyak ya, jadi ada 1 kali 6, kemudian juga ada min 1 kali min 6, kemudian bisa juga 2 kali 3, atau bisa juga min 2 dikalikan dengan min 3. Nah, seperti itu. Oke, jadi dari pilihan angka ini kan ada 1 sama 6, ada min 1 sama min 6, kemudian ada 2 sama 3, dan ada min 2 sama min 3. Sekarang kita tinggal pilih dua angka. Kalau dikalikan 6, tapi kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Oke, kalau kita perhatikan, angka-angka yang memenuhi ini adalah min 2 dan min 3. Hasil perkalian mereka kan sudah pasti 6, berarti, nah kalau min 2 sama min 3 dijumlahkan, itu juga hasilnya min 5. Sehingga hasil pemfaktorannya adalah X min 2 dikalikan dengan X min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal cari pembuat nolnya, artinya masing-masing faktornya ini kita sama dengankan dengan 0. Yang pertama, X min 2 itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua, X min 3 juga akan sama dengan 0. Berarti kita dapatkan X yang pertama itu sama dengan 2, sedangkan X yang berikutnya itu sama dengan 3. Nah, langkah selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan nilai X-nya, karena kita bahas tentang pertidaksamaan, jadi di sini akan selalu ada metode uji titik, artinya kita akan mencari intervalnya. Nah, uji titik ini sudah pernah Ibu jelaskan di materi pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi caranya sama, kita buat dulu di dalam garis bilangan nilai-nilai X-nya. Nah, untuk di soal dia tanda pertidaksamaannya itu tidak ada tanda sama dengan, berarti nanti lingkarannya terbuka ya. Nah, ini berarti ada 2 sama 3. Untuk uji titik, kita bebas pilih X-nya berapa saja boleh, kecuali batas-batasnya, berarti kecuali 2 sama 3. Nah, Ibu akan pilih X-nya sama dengan 0. Silahkan dimasukkan ke hasil pemfaktorannya untuk mencari tandanya ya. Berarti X min 2 dikalikan dengan X min 3. Oke, kita masukkan 0, jadi X-nya kita ganti dengan 0, berarti dapatnya 0 kurang 2 dikalikan dengan 0 kurang 3. Nah, kita lihat tandanya 0 kurang 2 kan min 2, berarti tandanya negatif. 0 kurang 3 juga negatif. Sekarang negatif dikalikan negatif itu hasilnya adalah positif. Berarti letak angka 0 ini kan di sebelah kiri 2. Jadi di sebelah kiri 2 ini yang daerahnya bernilai positif. Nah, di sini positif, lewati batas 2, selang-seling ya negatif.
lewati batas 3 juga selang-seling hasilnya adalah positif. Sekarang kita tinggal arsir daerah uji titiknya. Semoga semuanya masih ingat. Kalau soalnya itu tandanya lebih besar, kita arsir yang positif. Kalau soalnya tandanya lebih kecil, itu kita arsir yang negatif. Nah, karena ini soalnya lebih besar, berarti yang kita arsir di sini adalah daerah yang positif. Nah, ini dia. Sehingga himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini bisa kita tulis X kurang dari 2 atau X lebih besar dari 3. Nah, inilah dia cara penyelesaian untuk pertidaksamaan kuadrat untuk contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua itu kalau seandainya nanti kalian mendapatkan bentuk persamaan kuadratnya atau pertidaksamaan kuadratnya dengan koefisien selain 1. Koefisien X kuadratnya itu tidak 1. Nah, di sini Ibu misalkan bentuknya dia AX kuadrat plus BX plus C. Jadi nilai A ini boleh berapa saja kecuali 1 dan 0. Nah, cara pemfaktorannya itu sedikit berbeda, di mana AX kuadrat ini akan kita pecah menjadi AX tambah P dikalikan AX tambah Q. Jangan lupa dibagi dengan A, jadi selalu dibagi dengan koefisien X kuadratnya. Untuk syarat P dan Q, nah jadi hasil penjumlahannya itu masih sama. Jadi P dan Q itu kalau dijumlahkan hasilnya B. Nah di sini perbedaannya kalau P dikalikan dengan Q, itu dia hasilnya sama dengan A kali C. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah seperti ini. Oke, jangan lupa langkah pertama itu kita buat ruas kanannya menjadi 0 ya. Berarti 2x kuadrat itu dikurangi dengan x dikurangi dengan 1 itu lebih besar dari 0. Nah, ini bentuknya kan sudah masuk ke pertidaksamaan kuadrat yang kedua. Oke, setelah ruas kanannya 0, kita rubah dulu soalnya menjadi persamaan. Berarti 2x kuadrat min x min 1 itu akan sama dengan 0. Setelah ini baru kita faktorkan. Nah, ini A-nya itu adalah 2, kemudian B-nya adalah min 1, C-nya juga min 1. Kita faktorkan. Yang pertama itu 2x kuadrat, kita pecah dulu menjadi 2x dikurung yang pertama. Kemudian 2x juga dikurung yang kedua. Jangan lupa dibagi dengan A, berarti A-nya sama dengan 2, jadi dibagi dengan 2. Kalau seandainya nanti dapat 3x kuadrat, ya udah berarti 3x dibagi dengan 3. Nah, sekarang kita cari P sama Q-nya. Tadi P sama Q kalau dijumlahkan berarti hasilnya B. Berarti P sama Q itu kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Kalau P dikalikan dengan Q itu hasilnya adalah min 2. Jadi kita cari perkalian bilangan yang hasil kalinya itu sama dengan min 2. Oke, biar nggak bingung kita bikin aja pohon faktornya ya. Jadi yang hasil perkaliannya min 2 itu bisa jadi min 2 dan 1. Bisa jadi juga 2 dikalikan dengan min 1. Nah, dari dua pasangan bilangan ini kita pilih yang mana yang jumlahnya itu B. Berarti jumlahnya itu adalah min 1. Oke, berarti angka yang memenuhi itu adalah min 2 dan 1. Berarti di sini kita tinggal tulis min 2. Karena 1 itu positif berarti ditambah dengan 1. Sama dengan 0. Nah, ini hasil pemfaktorannya. Kemudian sekarang kita perhatikan, itu kan ada dua pemfaktoran, artinya ada 2 dalam kurung ya. Jadi ada 2x min 2 dan ada juga 2x tambah 1. Kita lihat yang dalam kurung, yang mana yang kita bisa bagi dengan 2, jadi itu kita sederhanakan. Jadi yang bisa disederhanakan itu adalah 2x min 2.
Kenapa bukan 2x tambah 1? Karena 1 itu kan hasilnya tidak bulat jika kita bagi dengan 2. Jadi yang kita sederhanakan di sini adalah 2x min 2, kita coret sama-sama bagi 2 semuanya ya. Sehingga hasil pemfaktorannya itu adalah x min 2, x min 1 ya maksudnya. Nah, ini x min 1 karena tadi 2-nya sudah kita sederhanakan, sudah kita bagi dengan 2, berarti sisa x min 1 dikalikan dengan 2x ditambah dengan 1. Sama dengan 0. Nah, untuk langkah selanjutnya ini sama seperti contoh yang pertama. Jadi kita sama dengankan dengan 0 kedua pemfaktorannya. Berarti x min 1 sama dengan 0. Dan 2x tambah 1 juga sama dengan 0. Ya, kita cari x-nya. Berarti x yang pertama dapatnya sama dengan 1. Sedangkan x yang kedua, ini hasilnya adalah negatif 1/2. Nah, kita setelah ini lanjut ke uji titik. Jadi semoga semuanya ingat uji titik ya. Jadi ini soalnya juga nggak ada tanda sama dengan, berarti lingkarannya terbuka. Berarti mulai dari angka yang lebih kecil, min 1/2, ini 1. Untuk uji titik, Ibu akan gunakan x-nya sama dengan 0. Nah, masukkan ke hasil pemfaktorannya. Hasil pemfaktorannya itu adalah x min 1, kemudian dikalikan dengan 2x tambah 1. Ini kita cukup ganti x-nya dengan 0, kemudian kita cari tandanya. Yang pertama berarti 0 dikurangi dengan 1, dikalikan dengan 2 kali 0, ditambah dengan 1. Oke, 0 kurang 1 kan negatif ya. Negatif. 2 kali 0, 0. 0 tambah 1, hasilnya 1 berarti positif. Nah, negatif kali positif itu hasilnya adalah negatif. Berarti 0 itu kan letaknya di tengah-tengah, di antara bilangan negatif dan positif. Berarti di antara min 1/2 sama 1 itu ada 0. Jadi di daerah situ yang bernilai negatif. Nah, lewati batas positif, lewati batas satunya juga positif. Sekarang, arsir daerahnya. Karena di soal itu tandanya lebih besar, berarti yang kita arsir itu adalah daerah yang positif. Nah, seperti ini. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi itu HP-nya sama dengan X kurang dari min 1/2 atau X-nya lebih besar dari 1. Nah, jadi ini dia yang memenuhi ya. Baik, sekian untuk penjelasan materi pertidaksamaan kuadrat. Semoga bisa dipahami dengan baik, terutama cara-cara pemfaktoran dan cara uji titiknya. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih dan salam sejahtera semuanya.